Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 5 November 2022, hari biasa pekan biasa ke-31. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, selama masih hidup di dunia ini kita tentunya masih butuh uang, butuh income, butuh pendapatan dan juga kenyamanan. Apakah itu salah? Tentu tidak. Kita butuh itu semua untuk menopang kehidupan kita di dunia yang sifatnya sementara ini. Tadi bahkan Tuhan mengatakan demikian, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi." Saudari-saudaraku yang terberkati, dalam persahabatan itu tidak ada kelekatan, tapi saling menguatkan dan mendukung, berjalan sejajar beriringan. Maka, kalau Tuhan Yesus meminta kita untuk bersahabat dengan mamon, bersahabat dengan uang, kekayaan materi, artinya kita butuh mamon, butuh uang, butuh kekayaan itu untuk menopang hidup kita, tanpa harus melekat dan terikat pada mamon. Saudara-saudariku yang terberkati, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan sekaligus, menghamba kepada Allah dan mamon. Kita adalah hamba-hamba dari satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah, karena Ia bisa memberikan kebahagiaan kekal kepada tiap kita. Maka, dalam tugas sebagai hamba Tuhan, kita tetap bisa menggunakan kekayaan duniawi, keterampilan dan bakat kita untuk melayani Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan kami, Engkau memanggil setiap orang untuk ambil bagian dalam sejarah keselamatan-Mu. Semoga kami yang dikuatkan dan disegarkan oleh sabda-Mu tetap setia melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.